Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi majma'in. Amma ba'du. Terima kasih anak-anak masih tetap setia untuk mengikuti mata pelajaran 4 di Lab Science, khususnya untuk kelas 5. Kali ini pembukaannya lebih fresh, lebih baru ya. Oke, sekarang kita masuk ke Robani. Oke, dalam video pembuka kali ini Pak akan menyampaikan pesan bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Abu Hamid Al-Ghazali. Oke, itu perkataan Abu Hamid Al-Ghazali. Selamat datang di Robani. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, berdoa selesai. Oke, selanjutnya marilah kita ikuti pelajaran untuk di pembelajaran Pak di Lab Science. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan ke-8 untuk pelajaran matematika kelas 5. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani itu tidak terlepas dari adanya permasalahan matematika. Dalam materi kali ini kita khusus mempelajari tentang masalah yang berkaitan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh soalnya ada dua, ada yang pertama, ada yang kedua. Kita akan coba menyelesaikan contoh soal yang pertama yang berkaitan tentang penjumlahan pecahan. Oke, sekarang kita coba baca soalnya sama-sama. Ibu membeli 1/1/2 kg telur dan 2/1/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Oke, berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Oke, langkah pertama, ketika ada soal cerita seperti ini, kita harus menjawabnya dengan runtut ya, dengan runtut. Caranya, pertama kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Oke, kita singkat saja dik ya, diketahui. Jadi pertama-tama ibu membeli 1/1/2 kg telur. Berarti ada telur itu jumlahnya 1/1/2 kg. Kemudian 2/1/4 kg tepung. Berarti ada tepung 2/1/4 kg. Nah, ini diketahuinya. Kemudian ditanyakan berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Oke. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Tanda tanya ya. Oke, sekarang kita analisis dulu soalnya. Tadi pertama-tama ibu membeli 1/1/2 kg telur. Kemudian ibu membeli lagi tepung 2/1/4 kilo. Yang ditanyakan adalah berapa kilogram seluruh belanjaan ibu. Kalau ditanyakan berapa seluruh total belanjaan ibu, maka kilogram yang pertama dengan kilogram yang kedua itu kita jumlahkan supaya kita tahu berapa jumlah kilogram seluruh belanjaan ibu. Berarti dalam kalimat matematika ini menjadi kilogram telur sama dengan maksudnya tambah kilogram tepung. Oke, kalimat matematika menjadi begini ya. Kilogram telurnya berapa? Kilogram telurnya 1/1/2 ditambah 2/1/4 sama dengan berapa? Oke, kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara menyelesaikan tentang permasalahan di atas, kita hanya cukup untuk
menggunakan cara-cara yang sudah pernah kita pelajari pada materi sebelumnya tentang penjumlahan pecahan campuran. Kalian bisa menggunakan cara langsung, kalian bisa menggunakan cara dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, atau kalian juga bisa menggunakan cara kedua yang Pak ajarkan kemarin. Kalian satukan antara bilangan bulat yang di depan ini dengan bilangan bulat yang di depan ini, kalian jumlahkan. Tapi ketika kalian memisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa ini, maka akan menjadi penjumlahan, walaupun nanti soalnya pengurangan, ya, seperti ini. Sekarang Pak akan menggunakan cara kedua, ya. Caranya 1 ditambah 2, kita kasih kurung. Nah, 1 tambah 2 ini dari mana, Pak? Ini, ya. Nah, kita lihat ini. Ini merupakan bilangan bulat, angka di depan pecahan 1/2, dan 2 ini bilangan bulat di depan pecahan 1/4. Maka ini akan kita pisahkan antara 1 dengan 1/2, 2 dengan 1/4. Kita satukan sesamanya, sesama bilangan bulat, 1 dengan 2, 1/2 dengan 1/4. Tapi ketika ini dipisahkan, maka akan dia menjadi penjumlahan seperti ini. Oke, 1/2 tetap, ini 1/2 itu kita jumlahkan, ya. Kemudian kita buat kurung lagi. 1/2 dijumlahkan dengan 1/4. Pecahan biasa dengan pecahan biasa, bilangan bulat dengan bilangan bulat. Oke. Kita buat sama dengannya di sini saja, ya. Oke. Sekarang kita selesaikan dari awal. 1 ditambah 2, 3. Kemudian 1/2 ditambah 1/4. Ini tanda tambahnya kita tulis dulu di sini karena belum disamakan penyebutnya ini. Sekarang kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebut ada bermacam-macam, ya. Sekarang kita lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya ini berada dalam satu kelipatan. Kalau berada dalam satu kelipatan, maka kita ambil penyebut yang paling besar, yaitu 4. Maksudnya satu kelipatan ini bisa masuk ke dalam kelipatan 2, 4 ini, ya. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Oke, kelipatan 2. Berarti penyebut yang paling besar kita gunakan sebagai penyebutnya, 4. Oke. Sekarang caranya adalah 4 ini 4 bagi 2. 4 bagi 2, ya. 4 bagi 2 berapa? 2. Karena 2 kali 2, 4, ya. Setelah hasil baginya dikali dengan pembilangnya. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Tambah 4 bagi 4. Berapa 4 bagi 4? Ya, 1. 1 kali 1, 1. Oke. Ini merupakan cara cepatnya, ya. Kalau misalnya kalian tidak mengetahui cara ini, kalian bisa menggunakan cara kali silang seperti biasa, ya. Sekarang tinggal kita selesaikan. 3, 2 tambah 1, 3. Oke, ketika ini sudah selesai menjadi pecahan biasa, maka tanda plus ini akan hilang, ya. 2 tambah 1, 3. Berarti 3/4. Hasilnya menjadi 3/4. Mengerti, ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Ini tentang pengurangan. Oke, kita baca soalnya sama-sama. Persediaan gula ibu 1/4 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/5 kg. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah ... kilogram. Oke, sekarang untuk menganalisa soal, kita buat dulu diketahuinya. Tadi persediaan gula ibu itu 1/4 kg. Berarti gulanya 1/4 kg. Kemudian gula tersebut digunakan untuk membuat kue. Oh, gula ini berarti kalau digunakan untuk membuat kue, berarti gulanya diambil. Berapa gulanya diambil? 1/5 kg. Yang ditanyakan adalah
sisa gulanya. Sisa gula ibu itu sama dengan berapa? Oke, sekarang kita akan melakukan penyelesaiannya. Penyelesaian. Oke, mari kita selesaikan sama-sama. Sekarang kita analisis dulu soalnya. Persediaan gula ibu ya. Artinya dalam belanjaan ibu ya, yang sudah dibeli ya, ini ya, gulanya sudah dibeli, ibu ternyata memiliki persediaan gula di rumah itu 1/4 kg. Nah, gula itu dipakai tuh ya untuk beli kue, untuk membuat kue. Artinya gulanya diambil sebanyak 1/5 kg. Kalau gulanya diambil, itu artinya gulanya berkurang atau bertambah. Ya, benar sekali. Gulanya menjadi berkurang. Ketika gulanya berkurang, maka kalimat matematikanya menjadi 1/4 kg persediaan awal gula ibu itu ya berkurang atau diambil sebanyak 1/5. Nah, sekarang ditanya adalah sisanya. Maka hasilnya merupakan sisa dari gula yang digunakan. Paham ya maksudnya? Berarti kita akan mengurangi persediaan gula awal dengan berapa yang digunakan atau berapa yang diambil oleh ibu untuk membuat kue. Oke, sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal melakukan pengurangan pecahan campuran. Sama dengan penjumlahan pecahan campuran juga ada beberapa cara yang kalian bisa gunakan. Jadi, Pak akan menggunakan cara yang kedua ya. Oke, Pak akan menggunakan cara yang kedua. Yaitu caranya sama seperti tadi. 2, 1. Perhatikan angka di depan pecahan biasa ini, Pak akan melakukan pengurangan. Oke, tadi ketika menggunakan cara kedua atau memisahkan pecahan biasanya ini dengan bilangan bulatnya ini, maka kita akan memisahkannya dan hasil pisahnya itu kita jumlahkan. Seperti ini ya. 2 tetap dikurang 1, 2 dikurang 1 karena ini pengurangan ya. Nah, ketika kita pisahkan antara bilangan bulat ini dengan pecahan biasanya, pemisahnya itu tetap penjumlahan ya. Nah ya, 1/4 tetap pengurangan 1/5 sama dengan berapa? Nah gitu ya. Karena ini pengurangan, maka di dalam kurungnya pengurangan seperti ini. Nah, ini karena penjumlahan, maka di dalam kurungnya penjumlahan, tetap pemisahnya penjumlahan. Ini karena pengurangan, maka di dalam kurungnya pengurangan, tetap pemisahnya penjumlahan. Paham tum? Oke, mudah-mudahan paham nah ya. Ya, sekarang kita akan melakukan operasinya. Kita selesaikan soalnya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 plus, yang ini plusnya ya, yang ini. Terus kemudian 1/4 dikurangi 1/5. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi karena 4 sama 5 tidak berada dalam satu kalipatan. Ya. Makanya kita menggunakan cara kali silang langsung saja ya. Kita kasih barnya. Sekarang kita kali silang. 1 kali 5 5 kurang karena ini pengurangan ya. Kemudian 1 kali 4 4. Untuk penyebutnya 5 kali 4 20. Oke, langsung saja hasilnya 1. Oke, karena ini sudah selesai maka penjumlahannya menjadi melebur atau hilang. 5 dikurangi 4 1 per penyebutnya 20. Oke, bagaimana? Dapat dipahami ya? Oke, itulah tadi materi untuk tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi ada penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan berarti sesuatu itu atau apapun itu dia akan bertambah banyak. Kata kuncinya banyak ya. Ya, ibu membeli, kemudian dia membeli lagi. Berarti itu penjumlahan. Kemudian yang kedua tadi, ibu punya persediaan gula. Persediaan gulanya itu dipakai. Nah, itu artinya pengurangan. Pengurangan itu nanti biasanya yang ditanyakan adalah sisanya. Selain sisa,
pengurangan juga bisa dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Selisih gula ibu dan gula tetangganya ibu berapa? Nah, bisa jadi pengurangan karena ditanyakan selisih. Selisih itu artinya sama dengan jarak ya. Maksudnya berapa sih perbedaan banyaknya gulanya ibu dengan gulanya tetangga? Itu bisa kita gunakan pengurangan, bukan penjumlahan. Oke, demikian materi untuk pertemuan ke-8 untuk pelajaran matematika kelas 5 kali ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan mengulang-ulang kembali video yang sudah Pak buat untuk pertemuan ke-8 kali ini. Pada pertemuan ke-9 nanti kita akan mempelajari tentang materi ini juga, tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, tapi dengan soal yang sedikit lebih rumit daripada soal yang pada materi pertemuan ke-8 kali ini. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga kalian paham dengan materinya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, itu tadi kita sudah mengikuti pelajaran Pak di Life Science. Semoga kalian tetap semangat dan mudah menyerap pelajaran. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pesan Pak sekali lagi, jangan lupa tetap semangat dan terus belajar di rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.